Pak Kiai, saya melihat fenomena Mhm, bahwa di masyarakat itu, alhamdulillah banyak sekali pengajian Pak Kiai, banyak mhm, sekali pengajian, eee, yang, rutin seperti itu diadakan dan pengisinya pun, mhm, banyak sekali macam-macam. Nah, mhm, tentu kita ingin berpegang kepada akidah yang benar Pak Kiai, betul. tapi seringkali kita tidak tahu bahwa, yang mengisi acara di situ, apakah sama dengan kita ataukah tidak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak Kiai kita bisa, menyimpulkan atau pegangan yang harus kita pegang, supaya kita yakin bahwa pengajian ini boleh kita ikuti seperti itu Pak Kiai? Ya, itu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah info. Makanya kita Mhm, harus selektif, kita harus juga jangan sampai terlalu masa bodoh. Kita harus mhm, tahu. Jadi pengajiannya itu bagaimana, kemudian yang mengajarkan itu siapa. Itu mhm, kita harus selektif karena jangan sampai kita salah jalan. mhm, Apalagi fenomena akhir zaman ini macam-macam, macam-macam. mhm, Kalau kita ahli sunnati wal jamaah, itu jelas. Yang jelas, apa namanya, yang menjadi dalil kita adalah Al-Quran, mhm, ya Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Dan perlu diperhatikan, 4 dalil ini tidak ada yang berbeda pendapat ulama ini. mhm, Semuanya tidak ada perbedaan pendapat bahwa 4 ini adalah dalil yang dijadikan oleh para ulama standar lah istilahnya, standar apa namanya dalil, hujah oleh para ulama semuanya. Dari mulai zaman dahulu sampai sekarang. Kalau sampai ada empat ini tidak terpakai, ini mohon maaf, ada kekurangan di situ. mhm, Kenapa ada kekurangan? Karena nanti ada ketimpangan. Nanti dianggapnya nanti bahwa Al-Quran atau Sunnah atau syariat Islam itu kurang. mhm, Makanya sampai ulama mencetuskan 4 dalil ini adalah dalil yang tidak bisa dibongkar-bongkar, nggak bisa. Ini menjadi dalil. Kenapa? Karena sesuai dengan tuntutan zaman bahwa al-Islam ad-din itu saleh likulli zaman wa saleh likulli makan. Di mana tempatnya, di mana zamannya, masanya mesti cocok. mhm, Ini agama. Mesti cocok. Nah, dengan seperti ini maka ketika dahulu zamannya begitu, mhm, mhm, keadaannya seperti itu. Sekarang era modern zamannya seperti ini. Maka bagaimana? Sesuai dengan tuntutan zaman. Yang penting dalam koridor sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat agama. Ini penting kalau kita mau belajar betul-betul kita ini mengaji, kita belajar mendengarkan pengajian dan lain-lain. Mesti selektif. Ini arahnya kemana? Kemudian nanti kitanya itu bagaimana? iya, Karena kalau sampai kita salah jalan, ini bahaya. Itu bahaya loh. mhm, Jadi kalau ke salah jalan itu berbahaya sekali. Makanya kita harus selektif, kita harus tahu siapa dan pengajian apa. Jangan sampai itu. Kecuali pembahasan tentang ringan-ringan, hal-hal yang sifatnya apa namanya pembahasan ringan, misalnya sholat wajib, ini mhm, batal, ini tidak batal, ini masalah furu'iyah lah istilahnya, maka silahkan, tidak apa-apa. Yang furu'iyah ya, furu'iyah. Tapi kalau sudah menyangkut tentang akidah, jangan sampai kita. Cuman kebanyakan kadang apa namanya nggak selalu fokus itu tentang akidah atau tentang ibadah iya, itu bersifat umum. Ya paling tidak kita harus menjaga diri kita. Yang pertama-tama bahwa akidah kita ahli sunnati wal jamaah, mhm, maka kita harus menjaga akidah kita ahli sunnati wal jamaah, jamaah, jangan sampai tercampuri dengan yang lain. Kalau hazanah keilmuan yang lain misalnya masalah fikih atau masalah itu sih masih bisa dimaklumi, masih mhm, bisa mhm, ditolerir, tidak apa-apa. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan.